kita bangun diri kita sendiri yang menerima amal dari Allah, hidup beragama, berakidah, beribadah, dan membangun kecerdasan bangsa, juga membangun kesejahteraan. Paham betul? Paham. Kalau masyarakat seperti ini namanya masyarakat madani, mutamaddin, Madinah. Negaranya namanya. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kota Yatsrib, dulu namanya Yatsrib. Kota namanya apa? Yatsrib. Dan yang bangun itu namanya Syekh Yatsrib bin Laud bin Amli bin Sam bin Nuh. Cucunya Nabi Nuh yang bangun kota itu. Namanya Syekh Yatsrib. Nah, kota namakan Yatsrib. Nabi Muhammad masuk kota tersebut mendapatkan masyarakat yang plural. Ada muslim pendatang namanya muhajirin. Ada muslim pribumi namanya Ansor. Ada non muslim Yahudi, 3 suku. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ada musyrikin sedikit, ada Padang masih ada. Nabi Muhammad memutuskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang. Wal muslimuna min Yatsrib, orang Islam pribumi. Wal Yahud dan Yahudi. Wa man tabi'ahum wa hiqabin wa jahada ma'hum, dan orang yang sama cita-citanya, sama visi misinya, zaman sekarang lah, sama visi misinya, sama dari perjuangannya. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya semua adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad berhasil 15 abad yang lalu berhasil membangun masyarakat yang disatukan bukan berdasarkan agama. Ada muslim, ada non muslim. Bukan berdasarkan etnik Arab, ada Arab, ada non Arab, tapi disatukan dengan kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita. Ada seorang Yahudi namanya Muhairik, namanya apa? Ketika perang Uhud, dia perang bersama Rasulullah. Dia kena panah, kena tombak. Setelah akan mati ditanya, kamu masih Islam enggak? Enggak. Itu Yahudi. Kamu belain mati-matian, belain Muhammad. Saya bela Madinah, membela negara saya, negara Madinah. Bukan bela agama Islam, bukan, bela negara Madinah. Dia mati terus. Jadi Yahudi ikut perang nggak ada pihak Nabi Muhammad sampai mati. Apa? Karena punya komitmen, satu visi misi, satu tujuan bersama umat Islam yang lain. Paham betul? Paham. Dan Nabi Muhammad, ini saya lagi, mudah-mudahan siapa? Mau dia apa? Tanjung apa? Apa? Kali Tanjung. Mudah-mudahan orang Kali Tanjung dengar nih. Orang Kali Tanjung dengar nih. Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Enggak. Tidak pernah memproklamirkan berdiri negara Arab. Tidak. Negara Madinah. Negara apa? Yaitu yang masyarakatnya tadi beragama, beribadah, bertakwa, cerdas, dan sejahtera. Paham betul? Nabi setiap khutbah Jumat pesannya begini. Setiap khutbah Jumat dan ditiru oleh khotib-khotib. Kita saya nggak tahu artinya artinya. Ada niru khotib-khotib Jumat itu. Kalau saya enggak, saya ragu lihat tujuannya itu. Niru sabdanya Nabi Muhammad apa? Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo gimana ayo? Wala udwana apa artinya itu? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Jelas sekali Quran ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbul adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan mencaci maki non muslim. Allah memberikan kepada masing-masing umat kebanggaannya masing-masing. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Masing-masing umat punya kebanggaannya, agamanya, bahasanya, budayanya. Harus kita hormati, saling hormati. Itu pesan Al-Quran. Wala udwana illa 'alal zalimin.
tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Karena hukum walaupun agama Islam musuh kita. Paham tidak? Yang melanggar hukum walaupun agama Islam, haji sudah haji, musuh koruptor. Sekarang berita korupsi kalau miliaran nggak menarik, bukan berita itu. Pertamina itu korupsinya berapa? 197. Itu kalau untuk beli agar-agar kira-kira ya. Kalau dibelikan agar-agar Cirebon tenggelam itu. Orang Islam banyak korupsi itu. Orang Islam itu. Timah selama 10 tahun berapa? 300. Ini Nadim bekas Menteri Diput lagi diselidiki korupsi 9,9 triliun. Apalagi Indosuria 72 triliun, Kominfo 8 triliun, LPIS 11 triliun. Nah, berita korupsi 1 miliar 2 miliar sudah bukan berita. Ya, sekarang berita kalau sudah triliun baru berita itu. Nah, itu musuh kita bersama. Paham tidak? Wala udwana illa, musuh kita dan pelanggar hukum. Bukan karena Kristen musuh kita, bukan karena Hindu musuh kita, bukan karena Buddha musuh kita, hukum bukan. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar koruptor, bos judi, bos narkoba, ya pelaku kriminal, itu semua kita anggap musuh kita. Tidak boleh ada perbedaan agama atau suku, paling perbedaan pilihan presiden 01, 003 dijadikan permusuhan, nggak boleh. Silakan kita beda, tetap kita saudara. Paham betul? Nah, itu namanya wala udwana illa ala zalimin. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan Yahudi di pasar. Beliau tidak sengaja temparan si Yahudi ini, mati. Gak sengaja mati ini, gak sengaja membunuh, mati si Yahudi ini. Nabi pun marah besar walaupun gak sengaja. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa'ana khasmuh yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falan yashumma ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Urusannya dengan saya, kata Nabi. Barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Ya Allah, ini proteksi terhadap non-muslim yang ada di Madinah waktu itu. 3 suku Yahudi. Nah, oleh karena itu, mari kita warga Nahdlatul Ulama, kita tunjukkan kita adalah kelompok yang mengerti tentang toleransi, tentang ukhuwah persaudaraan, tentang membangun komunitas masyarakat yang beradab, yang mutamadin. Bukan hanya agama, bukan hanya suku, tapi kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan. Kita semuanya ingin wujudkan negara yang adil, makmur, sejahtera. Buka apa bu? Belum menangi beli ya kayaknya. Akan terwujud Indonesia yang adil, makmur. Saya menangi nggak? Sudah mati bareng saya. Gak akan ketemu itu. Mudah-mudahan cucu kita lah mendapatkan Indonesia yang mutamadin, Indonesia yang mutamadin, Madinah, masyarakatnya beragama, berakhlak, bertakwa, sejahtera dan cerdas. Itulah tujuan ulama seperti itu. NU sebagai sebenarnya kekuatan civil society yang mengimbangi keseimbangan dengan kekuatan negara. Negara udah kuat, gak usah dibelain. Dari polisi dan tentara harus dibela. Itu bukan komplementer. Ini bukan komplementer sekedar pelengkap, ya pelengkap. Bukan. Nanti ini malah pelengkap. Negara udah kuat. Ada tentara, ada polisi, ada duit, ada kekuasaan. NU-nya mengimbangi. Pemerintah baik, kita dukung. Pemerintah kurang benar, kita beri masukan. Ini NU namanya. Bukan berarti yes terus, bukan. Tapi ketika kita mengkritik, bukan ingin melengsarkan, enggak. Itu partai politik kalau itu. Kalau NU mengkritik, bukan ingin melengsarkan, tidak. Enggak ada target yang melengsarkan itu. Dulu waktu Munas di Kempek, keputusan Bahtul Masail bahwa kalau pajak dikorupsi, saya akan ajak warga yang tidak usah bayar pajak.
PSB, kaget PSB. Bahkan orang koruptor tidak usah disolatin kalau mati, buang ke laut. Jadi saya ngomong, PSB datang, sebelum penutupan di arena itu, bertemu dulu pertemuan. Ada PSB, ada Pak Suradharma Halim Teragama, Pak Nuh Menteri Pendidikan. Saya matur, Pak, ini hasil pembahasan ilmiah, bahkan masalah bukan politik, bukan. Pembahasan ilmiahnya keyakinan, sampai pada kesimpulan seperti itu. Kalau masalah politik, NU di belakang PSB sampai tahun 2014. Ini politik. Kalau pembahasan ilmiahnya, kalau waktu itu garis tambunan. Kalau pajak dikorupsi, warga NU tidak usah bayar pajak. Kemudian koruptor tidak usah disolatin. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'u wajhuna khilaf aw yunfam ard. Koruptor yang menggoncangkan, membangkrutkan negara, bunuh, salib, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Kalau yang 100 juta itu namanya merugikan negara. Kalau ratusan triliun membangkrutkan negara. Orang mengatakan apa tadi? Yuqtalu, bunuh, yusallabu, salib, tuqta'u wajhuna khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, yunfam ard, buang ke laut. Setuju nggak? Setuju nggak? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Selamat ulang tahun UNU, terus ulang tahun persahabatan. Iya, jadi persahabatan antara Nusantara dan Cina tidak bisa dihilangkan. Syekh Kuro yang di Kerawang itu namanya Hasanuddin, itu datang dari Cina. Sampai ya, itu yang mengislamkan Prabu Siliwangi, Pamanah Rasa. Itu namanya Pamanah Rasa. Mendengar ada agama baru, terus saya bunuh. Dari Kawali berangkat ke Kerawang. Sampai sana ada muridnya lagi baca Quran, namanya Subang Larang. Dilihat kutilan kuning tinggi langsing. Jangan mau bunuh, malah klepek-klepek jatuh cinta. Langsung Pak Haji, untuk saya saja ya silakan, tapi ya Anda masuk Islam. Ada yang ngawin Subang Larang, tapi tetap isinya 3. Agama Hindu namanya Ambit Kasih, agama Buddha isinya namanya Ratu Icih, yang ketiga Muslimah namanya Subang Larang. Nah, konon katanya Prabu Siliwangi Islamnya nggak betulan atau nggak semangat Islamnya lah, nggak semangat. Tapi nanti punya putra, 1 Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang yang Islamkan seluruh masyarakat Parahyangan Sunda. 2 Syekh Somadullah atau Ki Cirebon. Karena Cirebon harus tahu itu apa? Bukan Cirebon, Cirebon. Bukan Cirebon, Cirebon yang punya kesaktian 3, bisa ngilang, bisa kelihatan besar, dan paham bahasa binatang. Yang nomor 3 perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudain, dinikah oleh ulama dari India, punya putra Sunan Gunung Jati Syekh Syahdullah. Jadi Syahdullah itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari bapak turunan ulama dari India, ya kalau Pakistan lah, India Barat. Walhasil hubungan antara masyarakat Nusantara dan Cina nggak bisa dipisahkan. Begitu pula Sunan Gunung Jati punya istri namanya Ontin, dan Cina juga itu Ontin. Nah, begitu punya istri Cina, istri pertama namanya Afifah binti Raden Fatah. Permaisuri itu putrinya Raja Demak. Istri yang pertama cemburu punya istri Cina kan. Akhirnya istri Cina diungsikan agak ke selatan 28 km. Punya anak kuning-kuning, maka disebut kabupaten Kuningan. Kuburnya di atas, makamnya di atas dengan proses Jati. Walhasil hubungan kita dengan Cina sudah dipisahkan. Dulu ada seorang Laksamana namanya Cengho. Waktu itu dinasti Ming diberi tugas 3. 1,
mengamankan laut dari perompak. 2, hubungan perdagangan menunjukkan bahwa Cina itu negara besar. 3, dakwah. Datang Nusantara 7 kali. Setiap berhenti bangun masjid. Kata masjid yang gua ada di Banyuwangi, Surabaya, Gresik, Tuban, Semarang. Cenggo itu. Jadi kemudian Cenggo pernah sampai ke konkatnya sampai ke Amerika. Jadi menemukan benua Amerika itu buat Columbus. Tapi Cenggo dari Cenggo sebenarnya. Saya pernah ziarah ke kuburannya di Nansing, di Nansing. Saya pernah ziarah kuburan ke Nansing. Walhasil kita dan satu lagi. Sikapnya RRT membela Palestina tidak pernah bergeser sampai sekarang. Malah mereka berhasil mengirimkan bantuan bahan makan, pesawat itu bisa merobos Israel dan menjatuhkan bahan makan ke masyarakat Palestina di Gaza. Sejak dulu sampai sekarang sikap RRT jelas mendukung kemerdekaan masyarakat Palestina. Itu jelas sekali itu. Walhasil hubungan kita dengan China sejak dulu sekarang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Bahkan banyak sekali budaya Cina yang kita sudah baju koko ini bukan baju Arab, bukan baju Cina ini. Kita baju Arab apa? Baju Cina ini. Kita baju Islam dulu. Baju Cina. Beberapa bahasa Indonesia dari Cina juga banyak. Sate, ya baju Cina sate ya. Bakso. Terima kasih banyak sekali. Walhasil, mari kita bangun kerjasama budaya, ya, kemajuan Chinese yang luar biasa itu. Lihat mereka sudah bisa bikin kereta api cepat berapa? 800 km 1 jam, dan bisa bikin drone, bisa memotret dasarnya laut. Gak bisa itu. Kemajuan luar biasa ya. Mobil Cina sekarang murah banget. Sudah banjir. Tuh, makanya anak Rasulullah utlubul ilma walau, cari ilmu sampai ke Cina. Gak bilang ke Greek, gak bilang ke Egypt, gak bilang ke mana di Amerika, Greek di Manila atau Romawi, enggak. Tapi ngomongnya utlubul walau. Itu ramalan prediksi Rasulullah, Cina akan menguasai teknologi insyaallah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.